Blok mobil L300 yang mau ganti puring atau liner atau mau balik standar. Ini kelihatan puringnya termakan ring, sudah dalam sekali. Padahal ini mobil tahun 2020 kata yang punya. Wajar juga karena ini mobil kerja. Mungkin jalan setiap harinya. Ya, di sini kelihatan belum ada puring atau linernya. Pemberitahuan, mobil L300 tahun 2012 atau 2013 ke atas itu linernya belum ada. Jadi dalam pengerjaannya itu dibobok atau dikorter 2 kali. Pertama, bloknya dibobok atau dikorter dulu untuk masukkan liner. Yang kedua, dikorter lagi untuk ukuran piston. Ini liner yang bakal ditanam di proses korter pertama. Sedangkan pistonnya pakai yang lama karena masih bagus, tapi ringnya beli yang baru. Lihat, lobok parah ini. Kita coba ke liner baru. Lihat ya, piston tidak masuk. Ini masukkan pistonnya nanti di proses korter yang kedua setelah liner tertanam. Di sini banyak juga blok yang masih menunggu alat dari tuannya. Ini blok L300 juga yang sudah siap, belum dijemput sama pemiliknya. Ini ada blok kantor juga yang belum siap, menunggu alat. Ini kantor yang sudah siap, belum dijemput sama pemiliknya. Ini blok kapal pakai mesin Puso, alatnya belum sampai. Ini ada blok Mercy, rusak parah, bloknya pecah, askrupnya gulung, oversiznya sampai habis, ganti askrup baru. Ini blok PS100 yang merah, ini blok alat Kobelco. Ini ada blok TAF F50 belum dikerjakan. Ini TAF F70 belum dikerjakan. Ini TAF F70 yang sudah selesai, belum dijemput. Ini blok Fortuner sudah selesai, belum dijemput. Fortuner. Ini ada 2 blok TAF kode DG, TAF F50 masih menunggu alat. Terlihat Daihatsu punya F50 kode DG. Ini blok eksavator strip 8 sudah selesai. Ini blok Dina baru disenter, dudukan metalnya gulung dan lubang linernya retak, sudah selesai, tinggal menunggu crankshaftnya. Ini baru datang lagi, dudukan silnya mau disok. Oke, kita kembali lagi ke blok L300 yang tadi. Kita masuk ke tahap pembobokan atau quarter pertama. Quarter yang pertama ini untuk penanaman puring. Caranya sama dengan melemer, cuma di sini yang dijadikan ukuran diameter puring atau linernya. Sedangkan melemer itu patokan diameter piston oversize. Ini puring yang bakal kita masukkan nantinya. Kita quarter dulu semua lubangnya ukuran puring. Saya skip saja proses pembobokan yang pertama ya. Yang penting sudah terlihat di sini proses pengorterannya, 2 kali pengorteran. Ini yang pertama,
untuk masukkan puring atau liner. Dalam pengukurannya sama, cuma di proses ini ukuran liner disempitkan lebih banyak dibanding lemeran. Kalau lemeran sisanya 3-4 mikro untuk tahap pemolesan. Sedangkan di puring tergantung mobilnya juga. Kalau liner pasti 4 mikro ke atas, sesuai fungsi dan mobilnya. Oke, ini sudah selesai proses pengorteran lubang yang terakhir. Kita masukkan dulu puring atau linernya sebelum masuk ke tahap quarter yang kedua. Pada proses pemasukan ini kami masih manual atau dipukul saja, tidak dipres. Bukan karena tidak mempunyai alat pres, tapi kami menghindari pecah liner atau pecah blok. Karena dengan cara dipukul, menurut kami liner masuk dengan perlahan mengikuti alurnya tanpa paksaan. Sedangkan di press masuknya miring sedikit saja berakibat fatal. Kalaupun linernya tidak pecah, liner bisa makan body block. Bloknya bisa pecah, paling tidak baret karena makan body akibat masuknya miring. Karena dalam menekan tombol press kita tidak merasakan apakah liner masuknya lurus atau miring. Cara memasukkan liner ya. Pertama, lubang blok dikasih oli sedikit, begitu juga dengan linernya. Liner posisikan yang masuk duluan, yang ada kemiringan atau chamber di pinggirnya. Kira-kira sudah terlihat lurus, pukul pelan-pelan saja. Alasi pakai plat tebal yang rata. Bila sudah masuk, baru pukul sekemauan Anda semua. Mau cepat, pukul dengan as panjang dengan kuat, tapi hati-hati sebab licin. Siapkan kain lap untuk mengelap plat yang licin. Pukul dengan as panjangnya, tapi jangan sampai mentok. Dirasa mendekati, hentikan. Lanjutkan ke palu kecil sampai kira-kira liner tersisa sedikit. Hentikan. Liner sengaja disisakan agar memudahkan untuk meratakan permukaannya. Lakukan seterusnya seperti yang tadi sampai liner masuk semua. Sekedar info, pemilik mobil ini mengeluhkan mobilnya makan oli atau kapasitas oli sering berkurang. Mesin ngempos, tenaga berkurang. Mesinnya ngaung terus, tapi tenaga yang dihasilkan tidak ada. Ini ciri-ciri mesin ngobos kalau kata orang. Ini biasanya terasa pada saat berjalan, apalagi di jalan pegunungan. Tenaganya hilang, kayak nggak kuat nanjak. Suara mesin berubah atau suara mesin terdengar kasar. Ada ciri-ciri lain yang sederhana untuk mengecek mesin. Yang pertama, sulit hidup di pagi hari. Biasanya 2 kali starter hidup. Ini bisa 5-7 kali baru hidup. Bisa kelihatan juga dari asap yang keluar dari knalpot. Jika asap mesin solar berwarna putih, dipastikan di situ ada kebocoran oli ke ruang bakar. Ada lagi ciri mesin solar ngobos yang paling sederhana. Caranya, buka tutup oli atau dipsticknya. Kalau keluar asap putih yang berlebihan, itu mobil Anda sudah dipastikan mulai ngobos. Oke, setelah semua liner terpasang, kita naikkan lagi blok ke atas mesin untuk tahap pengorteran yang kedua.
Di tahap kedua ini rubah pahat ke ukuran piston. Pertama, paskan ukuran dahulu. Lakukan seperti tahap pertama tadi. Jalankan sedikit, kira-kira dial pengukur bisa mengukur untuk pengecekan ukuran. Cek ukuran, bila ukuran sudah pas, lanjutkan pengerteran. Ya, ini terlihat pas di posisi 0. Jadi tinggal melanjutkan saja ke lubang selanjutnya. Dan untuk lubang selanjutnya tinggal senter kembali dan ulangi pemakanan tanpa harus merubah pahat. Begitu seterusnya sampai selesai semua keempat lubangnya. Dan setiap lubang tetap dicek ukurannya ya. Terkadang jika linernya keras, ukurannya bisa bersisa. Jika bersisa, kita ulangi pemakanannya. Kita tunggu selesai lubang pertama. Oke, sudah selesai. Cek ukuran dulu. Oke, pas ya. Begitulah ke lubang selanjutnya. Kita skip saja, langsung ke proses pemolesan. Di proses pemolesan ini, pertama kita klem dulu biar bloknya tidak mutar ketika dipoles nantinya. Untuk polesan pertama, gunakan dahulu amplas yang sedang untuk menghaluskan dan ukuran mendekati 0. Setelah mendekati 0, gunakan amplas yang paling halus untuk melicinkan. Di proses ini perlu sekali operator yang handal, karena di proses inilah yang menentukan hasilnya, finishingnya. Cek ukuran 0 ya, terlihat atas bawah kiri kanan tanpa opal. Oke, begitu saja teman-teman. Piston masuk jatuh tanpa goyang. Kita bandingkan dengan sebelumnya. Oplak. Oke, sudah selesai teman-teman. Bisa dilihat hasilnya. Kembali mulus, kompresi padat, no ngobos yang penting. Sekian dulu, terima kasih. Kata-kata hari ini: tidak ada yang tidak mungkin sebelum kamu mencobanya. Tetap semangat dan jangan menyerah. Jangan lupa untuk like dan subscribe serta komentarnya. Share video ini jika bermanfaat dan agar teman kalian melihat juga. Jika ingin melihat proses pengerjaan sesuatu, silahkan request. Kita akan buat video pengerjaannya. Terima kasih.